Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di KPS untuk sesi yang kedua. Kali ini saya berada di sini bersama Mas Narendra. Bisa dikenalkan dulu Mas Narendra. Nama saya Muhammad Narendra. Saya dipanggil Narendra. Mungkin Mas Narendra tuh ke apa ya, di pabrik es ini tuh apa yang ingin dirasakan? Apakah penasaran kah tentang makhluk astral yang mendiami tempat sini, ataukah memang masih mencari sebuah mitos? Kayaknya masih mencari sebuah mitos, soalnya kan belum ada yang pernah. Sudah ada yang pernah, cuma kan belum lihat jelas. Mungkin saat penelusuran nanti akan lebih jelas lagi. Mungkin kita langsung aja penelusuran ke bagian belakang ya. Boleh. Ikuti saja kami untuk ke belakang. Jadi untuk Mas Narendra ini apa yang dirasakan pertama kali ketika memasuki tempat ini? Rasanya tuh kayak panas gitu ya, panas gitu. Dan tempat ini sepertinya kan habis hujan, jadinya lecet ya, menambah aura kesan mistis kelembapan itu sangat terasa sekali. Mungkin kita bisa dilihat bangunan ini merupakan sebuah apa ya, semacam tempat penampungan air dulunya. Mungkin karena dulu tempat ini kurang lebih 6-7 tahun tidak digunakan, sehingga terbengkalai, menjadikan bangunan ini sangatlah mistis, terkesan angker, sehingga banyak sekali fenomena-fenomena terjadi di tempat ini. Kita bisa lihat di bagian bawah ini sebenarnya apa? Air. Ini Mas Narendra, ini merupakan wadah penampungan air ya. Jadi kalau air di sini tuh sebelum masuk ke tangki pembuatan es batu itu dialirkan ke sini, dan di sini loh dipompa lagi ke atas, dialirkan mesin yang di dalam itu. Mungkin kita nanti akan melihat mesin tersebut. Mungkin untuk bedanya kita bisa lihat dari sini ya. Sosok-sosok apa yang Mas Narendra rasakan ketika berada di tempat ini? Saya merasakan hawa nggak enak, mas, panas gitu kan. Panas ya. Padahal kan cuaca lebat. Mungkin harusnya kan dingin ya. Iya benar tuh. Tapi ini terasa sangat panas sekali. Dan kita bisa lihat dari ini sangat terjal dan juga sekali. Kita bisa lihat di sini tuh merupakan bangunan yang sangat tinggi sekali ya. Ini kita bisa lihat, ini kan ada kayak tempat apa ya, bisa dibilang untuk meluncurkan es tersebut dari atas. Jadi ini kan ada seperti wadah-wadah ya. Ini di atas itu turun zigzag sampai bawah, nanti masuk ke bagian pembuatan sama. Kayak ada mesinnya berarti. Ya betul, mesin. Itu mas. Bisa dilihat tempatnya tuh sangat lecek sekali. Mas Narendra, apa sosok yang dirasakan di sini? Entah itu sosok yang masih semerbak di kulit kah, atau yang memang sudah terjelas secara visual? Saya ngerasa kayak ada yang melihat sih mas. Lihat ya. Kalau melihat tuh saya rasakan tuh di sebelah kanan saya tuh ada sosok mata merah di bagian tengah yang kayak kolam gitu. Nanti mungkin kita bisa menuju ke sana untuk lebih jelasnya. Boleh, mas. Mari kita ikuti terus. Karena di sini tempatnya sudah mentok di sini ya. Karena itu sudah tembok, belakang situ udah pabrik lain. Jadinya kita nggak bisa ke sana lagi. Mungkin kita bisa ke bagian depan. Ikuti terus.
langsung ngambil depan ya. Ke depan rumah. Nah, di sini tuh merupakan semacam kamar pemasangannya ya. Kita bisa lihat di sini semacam ada longgar dan sini juga ada. Cuma kalau di sini tuh hanya ada 2 ruangan dan juga ada ruangan lain. Mungkin nanti kita bisa ke depan dulu ya. Apa yang Mas Narendra rasakan setelah kita berada di sini antara yang di tempat tadi dan di sini? Hal-hal apa ya? Kayaknya gawe di sini lebih gesekan lagi ya Mas. Gesekannya sangat kuat ya. Iya. Mungkin karena kita apa ya, habis hujan, apalagi karena cuaca sangat lembab sekali membuat orang astral tersebut tertarik pada tempat ini. Apalagi kalau ada semacam apa ya, manusia yang masuk ke tempat ini, dia akan merasakan residual energi yang menimbulkan semakin mungkin kita bisa ke depan. Nah, kalau di depan itu yang saya lihat di bagian pojok sana itu ada sosok semacam bisa dibilang genderuwo ya. Cuma kalau penglihatan saya genderuwo di sini tuh face-nya tuh semacam mirip lebih ke arah buto. Kalau di Jawa itu kan ada buto hijau, itu Mas Narendra tahu. Buto hijau terus banyak mata-mata buto. Nah, di pojokan sana itu Lebih palu. nah, jadi kita bisa kesana aja di dalam juga. Kita coba terus. Kayak kamar mandi ya. Ya betul sekali. Ini sepertinya dulu tuh kamar mandi, cuma karena sudah lama tidak digunakan sehingga apa ya terbengkalai gini. Ini tuh dulunya sepertinya nggak setinggi ini ya tanahnya. Tinggi bukan. Karena mungkin kan ini kan memang dekat dari laut ya. Sehingga abrasi yang ditimbulkan itu meluap lah. Sehingga daratannya karena disebabkan oleh abrasi. Mungkin Mas Narendra melihat apa? Ada yang belakang tahu ya. Yang belakang Itu kan dia. yang itu sebelah kiri kanan. Mungkin kita bisa lihat di sana ya. Kita bisa lihat sosok-sosok yang mendiami tempat sini merupakan ada dibilang gini ya. Ada satu sosok itu korban kecelakaan yang ada di depan sana. Kurang lebih 100 meter menuju ke arah timur. Jadi ada korban kecelakaan kurang lebih 10 tahun silam. Karena apa ya? Sosoknya laki-laki yang berubah. Kalau saya lihat nih, perempuan, sosok perempuan, dia masih apa ya? Gentayangan gitu. Belum sempurna gitu. Iya, belum sempurna. Banyak apa ya? Sosok-sosok korban kecelakaan di daerah Pantura sini. Karena kan itu jalur Pantura ya. Iya. Jalur ini merupakan jalur merah sehingga masyarakat sekitaran sini sangatlah berhati-hati sekali ketika melintasi daerah sini. Karena daerah sini kan selalu dilewati oleh kendaraan bis malam, truk, sehingga kalau malam itu sudah sangat padat sekali dan kendaraan kecil pasti tidak akan terlihat. Sosok-sosok di sini apa ya, masih cukup populer ya di masyarakat umum. Mungkin kita nanti masuk untuk mencari yang lebih menantang lagi. Mungkin nanti Mas Narendra bisa melakukan apa ya, semacam meditasi di ruangan tertutup ya, biar menambah kesan mistisnya dan merasakan residual energi yang berada di tempat ini. Kita bisa merasakan energi perbandingan di antara depan itu
sama energi yang berada di dalam sini sangatlah kuat sekali, karena di sini tuh didominasi oleh sosok siluman ya. Kalau saya lihat ini banyak sekali sosok-sosok siluman, dan di sana tuh ada sosok yang seperti penasaran pada kehadiran kita. Saya mulai berat. Mungkin karena gesekan yang tadi ya di depan sana. Iya aja. Mungkin kita bisa menuju ke bagian tengah sini. Mungkin kita langsung aja dulu. Mungkin kita bisa langsung aja. Oke. Karena di sini tuh ada mungkin kalau dirasakan dari segi apa ya, residual energi, tempat sinilah yang sangat amat kuat sekali energinya. Karena kan di sini kan banyak sekali ya, kolam-kolam, ada 1, 2, 3 kolam, dan di masing-masing kolam ini masih terdapat air. Jadi kalau Kayak gitu kan kalau seperti ini Senang senang dengan sekali lembab. kalau dapat lembab, belapan, sangat senang sekali. Mungkin apa ya, bisa dikatakan itu kalau tempat tinggal. tempat tinggal yang sangat senang Nyaman. sekali lah, sangat nyaman bagi makhluk-makhluk tersebut. Mungkin negaranya yang dirasakan atau yang dilihat tempat itu apa? Kayaknya di pojok itu kayak ada sesuatu. Yang pada sana. Iya, tapi Nah, kegiatan apa? Kalau yang saya lihat tuh banyak sekali ya. kayak ada yang banyak ini di sini. Ya betul. Sosok-sosok anak kecil juga ada. Nah, di sini ada korban kecelakaan satu lagi. Sosoknya juga cewek. Sosok tersebut tuh gini, saya rasakan tuh semacam kasihan sekali ketika melihat sosok tersebut. Sebenarnya bangunan ini cukup kokoh ya mas. Ya cuman karena sudah terbengkalai lama mungkin tahun Dari 7 tahun. ini nggak terurus dan mungkin bisa dibilang kalau orang Jawa wingit. Ya betul. Apalagi kan di sini masih ada apa ya, mesin-mesin ya. Sangat sayang sekali apabila tidak digunakan, meskipun mesin ini sudah rapuh dimakan usia, ya kan masih bisa digunakan. Manfaatkan. Karena di sini tuh apa ya? Ini tuh ketika pabrik ini masih berfungsi, tempat sinilah menjadi penampungan SS Badak tersebut. Dan jadi kalau di apa ya, istilahnya dilihat ke belakang secara flashback itu, ketika batu ini sudah jadi, nanti dialihkan ke bagian penampungan Yang di depan tepatnya sana. yang di depan situ. Jadi dialirkan dari depan situ, nanti ditumpuk ketika ingin didistribusikan menuju masyarakat Semarang dan sekitarnya. Itu nanti di depan itu masih ada semacam kotaan kecil yang ukuran setengah meter kali setengah lah. Itu untuk laju menyalurkan SPP. Ini kita bisa ke bagian-bagian. Saya merasakan energi itu bisa ke bagian-bagian sini. Kita akan mendapatkan energi. Mungkin kita bisa langsung saja. Sangat banyak sekali sekarang Kayaknya dalam sana jelek ya. yang sana. Iya. Ya, sepertinya juga ideal sekali apabila ada api itu sangat berbahaya. Nah, di sini tuh ada sosok unik. Apa? Ada sosok unik di sini. Nah, kan di depan sini tuh ada sosok semacam wanita ya. Secara apa ya? Emang penghuni sini apa? Sebenarnya malam ini berada di bagian kurang lebih
sebenarnya tuh karena sudah masa karena sudah lama ya, sehingga jalur alur astral tersebut itu ketika ditarik apa ya, biasanya tuh jalur inilah semacam jalan raya. Panturannya makhluk astral. Nah, kalau manusia kan panturannya di depan, kalau makhluk astral di sini lah. Bisa. Kita bisa lihat tulisannya selain tugas masih dilarang masuk. Jadi kurang lebih itu kita bisa masuk sini. Ini sepertinya tempat mesin ya, Mas? Ya, betul. Kalau kita melihat dari segi tulisan di depan pintu, tempat inilah tempat untuk menaruh mesin-mesin pemproduksi es batu. Kita bisa lihat di sini masih ada satu mesin pembuat, itu mesin putih. Saya mendengarkan apa ya, suara-suara kayak bunyian gitu ya. Meraung. Arahnya dari sana. Cuma kita kalau jalan di sana itu sudah tidak bisa, karena di sana tuh digenangi air kurang lebih 3 segini. Jadi kita tidak bisa ke sana. Daripada ambil resiko. Ya. Mungkin kita bisa menuju ke depan untuk melihat bunker penaruh apa ya, penyimpanan es batu setelah diolah kemudian akan didistribusikan ya. Ikuti aja terus. Mungkin kita habis ini akan menuju ke tempat penyimpanan es batu. Mana situ ya, Mas? Kita bisa menuju. Mungkin kita menjejaknya bagian tengah ya. Ketika es batu tersebut sudah jadi, istilahnya sudah hasil akhir proses, dari sana akan diluncurkan menuju sini. Jadi kan balok-balok es batu tersebut mengalir ke sini. Nah, dalam sinilah merupakan tempat penyimpanan sebelum akan didistribusikan. Bisa kita lihat ke dalamnya. Di sini ini hewannya sangat lembab sekali ya. Ditambah ada tali-tali yang terpasang di sini menambah kesan Baunya kayak bau lem dikit ya, Mas? lem, karena ini kan ini ya dikelilingi oleh semacam peredam, Styrofoam apa gimana? bisa dibilang seperti styrofoam untuk meredam agar uap es batu tersebut tidak keluar sehingga tidak cepat Mencair. mencair. Jadi aroma itu sangatlah terasa sampai sekarang ini. Mungkin nanti di tempat ini Mas Narendra akan melaksanakan atau melakukan ya meditasi di tempat ini. Gimana? Ya, siap. Siap ya. Mungkin untuk merasakan residual energi secara sendirian di tempat ini. Mungkin nanti akan ditaruh kamera di tempat ini. Ini bisa dirasakan, entah itu ada suara ataupun Mas Narendra ingin merasakan residual energi melalui apa ya, gerakan-gerakan tubuh juga bisa. Mungkin habis ini kamera akan dipasang di sini karena di pojok sini kan sudutnya sudah. Oh, nanti berarti saya duduk di sini ya, Mas? Mungkin nanti duduk di sini aja bisa, karena kan ruangannya juga tidak cukup besar, jadi kamera satu cukup, tidak butuh kamera lebih dari satu, cukup ini. Mungkin habis ini Mas Narendra bisa langsung aja ke duduk sini untuk merasakan. Oke.
setelah tadi merasakan sendirian di ruangan ini, apa yang dirasakan? Tadi saya kayak merasakan tangan saya digerakkan kayak penari gitu mas. Apakah ada sosok penari di sini? Bagaimana? Tadi tangan saya kan gini-gini. Kalau sosok penari itu saya tidak begitu melihat ya, mungkin karena gesekan-gesekan serta ada makhluk astral yang berada di belakang Mas Nari ini ketika meditasi atau istilahnya jin yang di dalam itu, sehingga gerakan-gerakan residual energi tersebut membentuk semacam apa ya, pola gerakan tangan. Jadi apa yang dirasakan Mas Narendra itu ya seolah-olah itu semacam gerakan cuma di bawah alam sadar. Gimana gerakan-gerakannya terasa gitu? Ya tadi sampai gerakan tubuh saya yang sana, yang tangannya muter kayak penari. Mungkin kayak penari ya. Iya. Mungkin kayak apa ya? Semacam olah napas gerakan tadi. Iya betul mas. Terus untuk suara-suara gimana? Ada nggak? Tadi sih saya nggak tahu ya, nggak kedengeran di kamera mas. Kan kayak ada suara itu kayak kayak menggeram ya. Iya. Mungkin karena geraman tersebut ditentukan oleh sosok-sosok yang berada di bagian samping. Tadi pas di dalam juga rasanya panas, di badan panas banget. Padahal ini kan yang ya, tidak terlalu apa ya, ruangan kan kalau dilihat dari segi konsumsinya kan cukup tinggi, Ini kan biasanya kan tempatnya sejuk. sejuk. Mungkin karena kelembapan itulah yang membuat hawa panas ditambah dengan gesekan-gesekan energi makhluk astral, Tajam. sehingga menimbulkan hawa panas. Terus ada yang ditambahkan lagi seputaran tempat ini? Ya, kalau bisa, misal ada makhluk-makhluk yang kurang, kayak contoh korban kecelakaan itu, keluarganya harap mendoakan laki-laki ya, ketika nanti anak lah. Sehingga tidak terus menerus gentayangan. Iya. Karena begini mas, ketika terdapat semacam makhluk astral yang seperti korban kecelakaan, itu belum tentu korban kecelakaan yang terjadi di tempat ini. Bisa juga itu pembentukan melalui jin-jin fasik, sehingga ingin membuat takut manusia, sehingga di sana ada korban kecelakaan, sehingga jin-jin ini menyerupai korban kecelakaan tersebut, sehingga manusia menganggap korban kecelakaan itu gentayangan, sehingga akan menimbulkan perspektif masyarakat sekitar untuk takut, sehingga menambah kekuatan dari jin fasik tersebut. Jadi kekuatannya besar gara-gara terkesan kanker. Mungkin cukup sekian ya penelusuran kami di pabrik es di daerah Demak, Semarang ini. Soalnya hawanya udah gak enak banget. Ditambah ini sudah cukup malam ya, udah hampir pagi nih malah. Mungkin cukup sekian penelusuran kami pada hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lucky Bahtiar Official. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan? Udah gak ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.